Pernahkah kalian membayangkan seorang pembalap yang beberapa pekan lalu begitu dominan, memimpin klasmen dengan selisih yang sangat nyaman, tiba-tiba kehilangan semuanya hanya dalam waktu 4 seri? Itulah yang sedang dialami oleh Marco Bezzecchi. Di awal musim MotoGP 2026, hampir semua orang percaya bahwa gelar juara dunia tinggal menunggu waktu untuk diserahkan kepada pembalap Aprilia tersebut. Ia menang di mana-mana, tampil tanpa celah, dan meninggalkan para rivalnya jauh di belakang. Bahkan Marc Marquez, juara dunia bertahan bersama Ducati, justru mengalami awal musim yang penuh mimpi buruk. Kecelakaan, gagal finish hingga hasil di luar podium membuat banyak orang mulai meragukan apakah Marquez masih mampu bersaing memperebutkan gelar dunia. Namun, MotoGP memang tidak pernah bisa ditebak saat semua orang mulai menganggap Bezzecchi sebagai calon juara dunia yang tidak tersentuh. Roda keberuntungan justru berputar dengan sangat cepat. Dalam 4 seri terakhir, Bezzecchi gagal meraih 1 poin pun di main race. Sebaliknya, Marc Marquez yang sempat tertinggal sangat jauh, justru mulai menemukan performa terbaiknya dan kembali masuk dalam perebutan gelar. Ironisnya, sebagian penggemar bahkan mulai mengaitkan semua ini dengan insiden kontroversial antara Bezzecchi dan Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025. Mereka menyebut apa yang terjadi sekarang sebagai sebuah karma. Benarkah demikian? Atau semua ini hanyalah kebetulan yang menunjukkan betapa kejamnya persaingan di MotoGP? Kalau kita mengingat kembali beberapa bulan ke belakang, sulit rasanya menemukan pembalap yang tampil seimpresif Marco Bezzecchi. Aprilia berhasil menghadirkan motor yang sangat kompetitif sejak seri pembuka. Bezzecchi memanfaatkannya dengan sempurna. Ia tampil konsisten, cepat di sesi kualifikasi maupun balapan, dan nyaris tidak memberikan kesempatan kepada para rivalnya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia masih mencari setelan terbaik. Jorge Martin belum benar-benar stabil, dan Marc Marquez berkali-kali mengalami masalah. Bezzecchi justru terus mengumpulkan poin demi poin. Keunggulannya di klasmen sempat terasa begitu aman. Banyak analis mulai berbicara bahwa MotoGP musim 2026 bisa menjadi musim pertama Marco Bezzecchi meraih gelar juara dunia MotoGP. Tidak sedikit pula yang menganggap Aprilia akhirnya berhasil mengakhiri dominasi Ducati. Semua terlihat berjalan sesuai rencana, tetapi dalam dunia balap, momentum adalah sesuatu yang sangat rapuh. Hanya butuh beberapa akhir pekan yang buruk untuk mengubah seluruh arah musim, dan itulah yang terjadi. Masalah pertama datang ketika Bezzecchi gagal menyelesaikan balapan di Hungaria. Banyak yang menganggapnya sebagai insiden semata. Semua pembalap pasti pernah mengalami crash. Namun, masalah itu ternyata menjadi awal dari rangkaian hasil buruk yang sulit dipercaya. Seri berikutnya di GP Brno, situasinya justru semakin rumit. Bezzecchi tidak bisa lagi mengikuti main race setelah menerima sanksi akibat insiden dengan Marshall pada sprint race. Kehilangan 1 balapan penuh tentu menjadi pukulan besar bagi siapapun yang sedang memimpin klasmen. Belum sempat bangkit, nasib buruk kembali datang di GP Assen. Ia kembali gagal finish setelah mengalami kecelakaan. Lalu, saat semua berharap ia bisa menghentikan tren negatif tersebut, cedera justru memaksanya kembali absen dari balapan berikutnya di Sachsenring. Hasil akhirnya benar-benar mencengangkan. 4 seri berturut-turut tanpa 1 poin pun di main race. 4 seri yang menghapus begitu banyak keuntungan yang sudah ia kumpulkan sejak awal musim. Yang lebih menyakitkan lagi, semua itu terjadi ketika para rivalnya justru sedang berada dalam performa terbaik. MotoGP memang kejam, tidak peduli seberapa besar keunggulan yang sudah dimiliki. Semuanya bisa lenyap hanya dalam hitungan pekan.
Inilah bagian cerita yang membuat musim 2026 terasa begitu dramatis. Ketika Bezzecchi mulai kehilangan poin demi poin, Marc Marquez justru mulai menemukan ritmenya. Padahal, jika melihat awal musim, situasi Marquez jauh lebih mengkhawatirkan. Ia mengalami beberapa kecelakaan, gagal finish, bahkan sempat tertinggal sangat jauh di klasmen. Banyak yang mulai bertanya, apakah usia dan kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersaing memperebutkan gelar dunia. Namun, pengalaman juara seorang 9 kali memang tidak bisa diremehkan. Sedikit demi sedikit Marquez mulai memahami karakter motor Ducati. Kepercayaan dirinya kembali muncul. Hasil-hasil buruk mulai berubah menjadi finish di depan. Lalu podium, kemudian kemenangan. Sementara Bezzecchi kehilangan semua momentum. Marquez justru membangun momentumnya sendiri. Grafik performa keduanya benar-benar bertolak belakang. Satu sedang turun, satu sedang menanjak. Jika di awal musim jarak poin mereka terlihat mustahil untuk dikejar, kini situasinya berubah total. Bezzecchi yang dulu memimpin klasmen dengan nyaman, kini harus menutup paruh pertama musim hanya di posisi keempat klasmen sementara. Lebih mengejutkan lagi, ia kini tertinggal 22 poin dari Jorge Martin yang berhasil mengambil alih posisi teratas. Perubahan sebesar ini dalam waktu hanya beberapa seri benar-benar menunjukkan bahwa kejuaraan MotoGP belum pernah benar-benar selesai sebelum balapan terakhir. Disinilah muncul perdebatan yang ramai di kalangan penggemar. Banyak yang kembali mengingat insiden MotoGP Indonesia 2025. Saat itu, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez terlibat insiden yang memicu perdebatan panjang. Sebagian pendukung Marquez merasa pembalap Spanyol itu dirugikan, sementara pendukung Bezzecchi memiliki pandangan berbeda. Kini, setelah melihat bagaimana nasib keduanya berbalik hampir 180 derajat, tidak sedikit penggemar yang menyebut bahwa Bezzecchi sedang menerima karma. Narasi seperti ini memang mudah berkembang di media sosial. Apalagi, dunia olahraga selalu dipenuhi cerita tentang keberuntungan, nasib, dan pembalasan. Namun jika melihatnya secara objektif, tentu tidak ada bukti bahwa rangkaian hasil buruk Bezzecchi terjadi karena sebuah karma. Crash adalah bagian dari balapan. Cedera juga merupakan resiko yang selalu mengintai setiap pembalap. Begitu pula dengan hukuman yang muncul akibat tindakan di lintasan. Semua memiliki penjelasan yang nyata tanpa harus mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Meski begitu, ada satu hal yang sulit dibantah. MotoGP seringkali menghadirkan ironi yang luar biasa. Pembalap yang sedang berada di puncak bisa kehilangan segalanya hanya dalam hitungan minggu. Sebaliknya, pembalap yang sempat dianggap habis justru mampu bangkit dan kembali menjadi ancaman. Itulah yang sedang kita lihat dari kisah Marco Bezzecchi dan Marc Marquez musim ini. Satu sedang belajar bahwa mempertahankan posisi puncak jauh lebih sulit daripada meraihnya. Satu lagi, membuktikan bahwa seorang juara tidak akan pernah berhenti bertarung selama peluang itu masih ada. Paruh pertama musim MotoGP 2026 pun ditutup dengan cerita yang mungkin tidak diprediksi siapapun beberapa bulan lalu. Marco Bezzecchi bukan lagi pemimpin klasmen. Marc Marquez bukan lagi pembalap yang tertinggal jauh. Jorge Martin kini berada di posisi teratas. Dan perebutan gelar juara dunia kembali terbuka lebar. Jadi, apakah semua ini adalah karma? Ataukah ini hanya bukti bahwa MotoGP adalah olahraga yang tidak pernah mengenal kata aman? Biarkan sejarah yang menjawabnya. Satu hal yang pasti, jika Bezzecchi ingin kembali menjadi favorit juara dunia, ia harus segera menghentikan tren buruk ini. Karena di MotoGP, momentum bisa datang dengan sangat cepat, tetapi juga bisa menghilang dalam sekejap mata.